Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat postingan dari channel Maisha Al-Fatih. Ya. Di dalam suasana berduka karena musibah banjir bandang dan tanah longsor, terkhusus di daerah Padang, Sumatera Barat. Ya. Ada orang-orang yang ternyata mereka tidak memiliki empati sama sekali, nggak punya rasa empati sama sekali. Ya, di tengah saudara-saudara mereka ya, yang satu provinsi sedang tertimpa musibah banjir bandang, tanah longsor, ya ada yang kehilangan anggota keluarganya, kehilangan harta bendanya, kehilangan tempat tinggalnya, ya kehilangan usahanya, tapi mereka justru malah menggelar acara ya joget-joget mengundang DJ ya. Coba kita lihat videonya. Di tengah daerah Sumatera Barat yang sedang terkena bencana, yang masih banyak teman-teman korban yang belum ditemukan, yang ditimpa longsor, banjir. Kok tega ya teman-teman, kok tega mereka malah melakukan acara party, acara joget-joget Acara joget-joget di tengah bencana alam yang sedang melanda ranah Minang. Coba lihat, pakai musik disco, musik DJ ya. Adakan party di tengah bencana banjir, wali nagari di Sumbar minta. Coba ya, kita lihat perempuan pakai jilbab. Naudzubillah min dzalik. Ya, sebelum membuat acara ini apa nggak mikir dulu ya kondisi, ya nggak usahlah berpikir ke daerah lain, ke provinsi lain, ke provinsi sendiri. Saudara satu provinsi sedang berduka malah menggelar musik DJ, party. Malah parahnya teman-teman dilakukan di tempat terbuka, ditonton oleh publik, oleh masyarakat luas. Laki-laki, perempuan, yang pakai kerudung, yang nggak pakai kerudung, joget semua teman-teman. Ini sama saja teman-teman, sama saja melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Ya sebenarnya yang seperti itu ya gimana ya, sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Tapi ya gimana kita mau menyalahkan orang-orang awam seperti mereka, sementara para pemuka agama, ya, yang katanya pemuka agama, katanya pendakwah, majelis mereka juga nggak ada bedanya, ya, sama, jogetan laki-laki perempuan campur baur, mengatasnamakan agama lagi. Kalau ini nggak mengatasnamakan agama, itu mengatasnamakan agama lagi. Tubuh bawang kleru berito wes kepatut sayang mau dianggap Semarang kali ne budet sedih sayang matane sedih sayang Dite gorengan kopi diseret sapi amin bota saiki burung kita wali ngeloni burung kita Coba ya. Kalau yang melakukan orang-orang awam yang nggak ngerti agama, majelisnya pun tidak dibungkus dengan nama agama, itu masih maklum. Ini majelis dibungkus dengan nama agama, dibalut dengan nama majelis sholawatan, tapi isinya jogetan laki-laki perempuan campur baur. Ya, bahkan yang seperti ini mereka sebut ya sebuah kebaikan. Kalau kamu risih dengan solawatan joget, kamu bakal kejang-kejang dengan solawatan ala anak sekenah yang membawakan solawat dan zikir dikombinasikan dengan rap, hip-hop, dan musik DJ lur. Nah, bentuk perform seperti ini sebenarnya sejalan dengan konsep seni yang kafah dan demistifikasi konteks. Seni yang kafah menuntut karya yang utuh, kreatif, dan relevan dengan zamannya, bukan hanya sekedar mengulang bentuk tradisional. Dalam konteks ini, rap dan hip-hop bukan hanya sekedar genre musik aja ya, tapi bahasa budaya yang dimengerti oleh generasi muda urban lur. Jadi, menghadirkan sholawat dan zikir di dalamnya adalah cara untuk menjembatani antara dunia religius dengan dunia yang lebih luas lur. Demikian pula, demistifikasi konteks berarti mengeluarkan nilai-nilai Islam dari sekedar teks dan membawanya dalam kehidupan nyata yang dihidupi oleh masyarakat. Dalam hal ini, musik rap dan DJ menjadi wadah baru bagi pesan tersebut lur. Ini adalah bukti bahwa dakwah bisa menembus batas-batas medium tradisional lur. Seperti kata Kunto Wijoyo ya kan, bahwa seni Islam
Islam tidak boleh berhenti pada simbol atau teks, tapi harus menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan dan etika profetik dimanapun dia hadir lur. Termasuk di panggung anak skena yang penuh dengan kebebasan berekspresi lur. Matur nuwun syukron. Coba, kebaikan dari mana yang seperti itu? Kebaikan dari mana? Ya Allah, coba kita lanjut video dari Maisha Al-Fatih. Apalagi dilakukan ketika ranah Minang, daerah Sumatera Barat terkena bencana alam. Ini kemana otak mereka ini, teman-teman? Nggak punya empati sama sekali. Ya, rasa solidaritas tuh nggak ada. Coba, yang menyedihkan ini, mereka terlihat ya Muslim. Aduh ya Allah. Dengan viralnya video ini, teman-teman, banyak masyarakat yang mengkritik. Sehingga akhirnya, teman-teman, wali nagari daerah ini, teman-teman, akhirnya meminta maaf di... Wali nagarinya minta maaf. Ya, wali nagari itu ya, levelnya kepala desa. Ya. Kepala desanya minta maaf karena menggelar acara party di tengah musibah banjir bandang dan tanah longsor. Di kantor polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kepala desanya. Ya, sebelum membuat acara, nggak dipikir dulu. Yang penting acara. Yang penting seneng-seneng. Ya, nanti ada kritikan, ya sudah, cukup minta maaf. Selesai. Biasanya memang seperti itu. Saya Wendradi SE, Wali Nagari Gelugo, Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota, beserta Ketua Karang Taruna dan Panitia kegiatan malam resepsi acara turnamen sepak bola Wali Nagari Gelugo Cup, sebagaimana video organ tunggal dengan musik DJ yang telah beredar di media sosial pada kemarin malam tanggal. Coba ya, menampilkan yang seperti ini, naudzubillah min dzalik, di tengah musibah, banjir bandang, tanah longsor, menampilkan biduan yang memang biduan ya seksi ya, kalau nggak seksi ya kurang menarik. 30 November tahun 2025 di tengah musibah yang melanda wilayah Sumatera Barat. Mereka membuat acara-acara seperti itu nggak mikir bahwa yang seperti itu ngundang bencana dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan beberapa waktu yang lalu ya, sebelum terjadi musibah, ya ada juga konser musik ya di Padang juga. Ya, itu liriknya justru ya liriknya lirik cinta-cintaan, ya liriknya lirik cinta-cintaan. Ya kalau kita artikan ya, kira-kira ada dua orang yang saling jatuh cinta, ya kemudian ya intinya kalau misal mereka ini nggak jodoh nantinya, maka Tuhan akan dipaksa, Allah akan dipaksa, ya itu kemudian ya mengundang reaksi juga dari para ulama yang ada di Padang, kemudian menuai kritikan juga, ya tapi nggak tahu apa ada video klarifikasi permohonan maaf atau seperti apa, wallahu alam ya. Coba kita lihat dulu videonya. Ini video sudah beberapa bulan yang lalu. Kami tidak terima. Kami insya Allah akan menuntut panitia yang melaksanakan acara ini. Kami tidak terima. Kenapa sampai kebobolan ungkapan seperti ini? Dan sekali lagi, Payakumbuh bukan kota orang tidak beragama. Payakumbuh bukan negeri orang tidak paham Tuhan. Insya Allah kami kota beragama. Jangan bawa paham-paham orang anti agama ke kota kami. Kami siap menjaga tanah Payakumbuh. Takbir. Maka kami serukan, bertobatlah. Bertobatlah. Dan minta maaf panitia. Kalau tidak insya Allah kami siapkan, kami akan somasi dan kita siap melawan dunia dan akhirat di hadapan. Itu video viral beberapa bulan yang lalu, ya. Adanya konser-konser musik yang seperti itu. Ya, banyaknya biduan-biduan. Itu sebenarnya mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala, mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Sayakunu fi ummati khasfun wa qadhfun wa maskhun." Akan terjadi di umatku ini longsor, hujan batu. Kemudian gempa, kemudian akan terjadi merekahnya tanah, ditelannya rumah-rumah dengan tanah, seperti yang terjadi dengan Qarun. Kapan ya Rasulullah?
idza syuribatil khumur, idza zahartil qainat, apabila biduan-biduan sudah mulai muncul, penyanyi-penyanyi di mana-mana muncul, manusia sibuk dengan biduan-biduan tersebut, musik-musik sudah dihalalkan, wa syuribatil khumur, dan khamar kita lihat, minuman keras, narkoba semuanya. Allahu Akbar. Negeri kita menjadi sarangnya bandar-bandar narkoba. Apabila itu terjadi, maka yang akan terjadi seperti yang kita lihat. Dan sudah terbukti. Apa belum sadar dengan kejadian ini? Agar kita meninggalkan hal-hal yang membuat kita lalai. Konser-konser musik yang dihadiri oleh ribuan orang, ratusan ribu bayar untuk melupakan Allah Jalla Jalla, untuk lalai kepada Allah. Barakallahu fikum. Nah, jadi merebaknya musik, ya banyaknya biduan, itu mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang justru musik biduan itu dibawa ke majelis yang namanya majelis taklim, majelis pengajian, majelis solawatan, majelis maulidan. Bahkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu pun dijadikan untuk jogetan diiringi dengan musik. Yang melakukan juga santri-santri. Aduh kacong bernasenga nang etunya cek matama. Aduh kacong bernasenga nang etunya cek matama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadi sangat wajar ya kalau kemudian muncul orang-orang yang nggak punya rasa empati, nggak punya perasaan, nggak ngerti bagaimana hubungan persaudaraan, lebih-lebih sesama muslim. Ya. Kita lihat yang jogetan tadi, itu kan muslim, pakai jilbab. Ya. Di tengah musibah yang sedang melanda saudara mereka satu provinsi. Ya. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Perumpamaan seorang yang beriman dengan orang-orang yang beriman yang lain itu bagaikan satu bangunan. Yasuddu ba'duhum ba'do. Yang satu menguatkan yang lain. Harusnya ketika ada saudara kita yang tertimpa musibah, ya kita ikut berduka cita. Ya, berusaha untuk menguatkan mereka, mensupport mereka, baik secara moral maupun material. Ya. Harusnya seperti itu. Bukan malah ngundang biduan, jogetan. Tapi ya memang mereka terbiasa disuguhkan dengan hal-hal yang seperti itu. Para pemuka agama, ya katanya cinta kepada Allah, nyanyi, joget. Cinta kepada Nabi, nyanyi, joget. Bahkan sampai ketika tertimpa masalah, benci dengan sesuatu, nyanyi pula, joget pula. Ono TV rada kepreti senengi nggo marang awak dhewe. Trans 7 iku jenenge mending ditampa ikamu wae. Jadi sekali lagi ya sangat wajar kalau kemudian muncul orang-orang yang nggak punya perasaan, nggak punya empati, nggak ngerti hubungan persaudaraan sesama muslim harusnya seperti apa. Karena memang selama ini mereka hanya disuguhkan dengan hal-hal yang seperti itu. Cinta kepada Allah dan Nabi-Nya, nyanyi. Ya, benci, nyanyi. Bahkan sampai demi untuk membela nyanyian, membela musik, mengartikan surat Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik. Menyebut sahabat Hasan bin Sabit sebagai pemusik di samping Nabi Muhammad SAW. Padahal musik, nyanyian, biduan itu mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wajar sekali lagi muncul orang-orang seperti itu. Nggak punya empati, nggak punya perasaan, nggak ngerti bagaimana menjaga hubungan persaudaraan. Ingat pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari.